Video mesum Sambo viral. Terseret dalam kasus Irjen Verdi Sambo, AKP Rita Yuliana janji akan beri klarifikasi atas gosip simpanan jenderal. Menurut saya sensitif. Apa sensitifnya? Ngangkut orang dewasa. Satu ya. Pertama katanya pelecehan. Pelecehan itu apa sih? Apakah membuka baju atau apa? Gitu kan itu untuk orang dewasa. Yang kedua katanya perselingkuhan 4 segi. Lalu siapa yang bercinta dengan siapa? Gitu kan? Lalu yang ketiga ada yang terakhir yang muncul karena perkosa. Upaya untuk usaha perkosaan lalu ditembak. Itu kan sensitif. Jadi yang buka tuh jangan saya bilang biar polisi aja karena itu uraiannya panjang gitu. Nanti publik yang membuka kepada polisi yang membuka ke publik lalu dibuka di pengadilan oleh jaksa. Kalau tanya ke saya nanti malah salah. Karena sekarang berubah lagi keterangannya. Tadinya dibilang di Jalan Duren 3 penyebabnya itu kan yang dilaporkan ancaman dan juga kekerasan seksual. Sekarang ditarik lagi ke Magelang. Nah, oleh karena itu, kalau saya boleh memberikan saran kepada keluarga Bapak FS, segeralah bertobat, sampaikanlah yang sebenar-benarnya. Kami dari kuasa hukum pasti akan membantu kalian kalau memang pun nanti di persidangan, bagaimana caranya supaya keluarga ini bisa memaafkan. Tapi dengan cara yang tidak terpuji seperti ini, memberikan keterangan yang mengarahkan kepada dugaan fitnah gitu ya, ini justru akan memperumit proses persidangan nanti. AKP Rita Yuliana belakangan diseret-seret dalam kasus tewasnya Brigadir J oleh Irjen Pol Verdi Sambo. AKP Rita Yuliana ini berdinas di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Rita Yuliana disebut-sebut sebagai simpanan jenderal. Kabar itu kian santer hingga membuat AKP Rita Yuliana perlu memberikan klarifikasi. Belum lagi, sosial medianya diserang netizen agar Rita segera menjawab tuduhan itu. Bahkan, tidak sedikit juga yang melancarkan sindiran untuk Rita Yuliana. Rita Yuliana juga buru-buru meralat sebutan jenderal untuknya itu. Namanya pun terseret terkait dengan kasus Brigadir J, Irjen Verdi Sambo yang segera diamankan sejumlah TNI, di mana nasib Putri Chandrawati juga bisa terancam pidana pembunuhan hingga laporan palsu. Di mana hingga kini Polri juga menyatakan resmi bahwa tidak terbukti ada pelecehan yang dialami Putri Chandrawati. Nyonya tua sang jenderal Sambo kini juga bisa dijerat dengan 3 pasal berlapis. Begini kata Komarudin, pengacara Brigadir J. Ancaman pidana laporan palsu atau pelecehan. Kuasa hukum Brigadir Yosua meminta Irjen Verdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati dijerat pidana dalam laporan palsu. Hal ini terkait dengan pelecehan seksual yang dilakukan kliennya di rumah dinas Irjen Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta. Yang kedua, menghalangi dan juga menyulitkan penyidikan. Tak hanya itu, ada juga pasal dugaan merintangi penyidikan serta penyebaran berita palsu atau hoax dugaan pelecehan seksual itu. Namun, saat ini nasib istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati kini ada di tangan tim khusus Kapolri, di mana status hukum pada istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati itu hingga kini belum ditentukan. Apakah Putri Chandrawati bakal dijadikan tersangka menyusul sang suami Verdi Sambo? Ketika dikonfirmasi soal hal itu, Kabareskrim Komjen Agus Andrianto menyerahkan pada tim sus Kapolri. Itu semua adalah buntut dari tidak terbukti ada pelecehan seksual pada Putri Chandrawati oleh Brigadir J. Diduga ikut merencanakan pembunuhan, di mana Putri Chandrawati berpeluang jadi tersangka. Kasus dugaan pelecehan seksual itu juga sudah dihentikan penyidikannya. Kuasa hukum Brigadir J, Komarudin Simanjuntak, turut angkat bicara soal istri Verdi Sambo itu yang sangat berpeluang menjadi tersangka. Bahkan, istri Verdi Sambo ini bisa dijerat dengan beberapa pasal sekaligus, diantaranya laporan palsu, merintangi penyidikan dan juga menyebarkan hoax. Di mana kuasa hukum Brigadir Yosua Huta Barat meminta Irjen Verdi Sambo dan juga istrinya Putri Chandrawati dijerat dengan pidana dalam dugaan laporan palsu terkait pelecehan seksual yang disebut dilakukan kliennya di rumah dinas Irjen Verdi Sambo, Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. FS dan PC bersama tim kuasa hukumnya melakukan kejahatan yaitu membuat laporan palsu sebagaimana dimaksud oleh pasal 317 KUHP junto 318 KUHP. Kata kuasa hukum Brigadir J. Selain itu, kata dia, Verdi Sambo dan juga istrinya juga bisa dijerat mengenai pasal dugaan merintangi penyidikan. Pasalnya, laporan polisi dugaan pelecehan seksual itu kini tak terbukti. Obstruction of justice atau menghalangi penyidikan sebagaimana dimaksud oleh pasal 221 junto pasal 223 KUHP dan juga permufakatan jahat sebagaimana dimaksud oleh pasal 88 KUHP. Lebih lanjut, Komarudin menuturkan bahwa keduanya juga diduga telah menyebarkan berita bohong alias hoax terkait dugaan pelecehan seksual itu. FS dan PC juga menyebarkan informasi atau berita palsu sebagaimana dimaksud oleh pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana junto pasal 27 dan pasal 45 Undang-Undang ITE. Bareskrim Polri sebelumnya juga menghentikan laporan polisi dugaan pelecehan seksual terhadap istri Irjen Pol Verdi Sambo.